Di suatu desa yang tenang, di bawah rindangnya pepohonan dan hangatnya sinar mentari pagi, hiduplah seekor induk ayam bersama anak-anaknya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, sang induk ayam selalu membangunkan anak-anaknya dengan penuh kelembutan. Ia mengajak mereka berdoa, mengajarkan cara mencari makan di tanah yang lembab, dan melindungi mereka dari ancaman binatang buas. Bulu-bulunya yang tebal dan hangat menjadi selimut alami ketika udara pagi masih menggigit kulit. Dan suaranya yang lembut menjadi penuntun agar anak-anaknya tidak tersesat. Mereka tumbuh dengan manja dan sangat bergantung pada sang induk. Namun di antara mereka, ada satu anak ayam yang berbeda, keras kepala, suka membantah, dan tak menghargai jerih payah sang ibu. Hari demi hari, sang induk ayam mendidik dengan sabar. Ia menunjukkan tempat-tempat tersembunyi di balik rerumputan di mana cacing gemuk biasa bersembunyi. Ia memandu mereka menyusuri pinggiran sawah berlumpur, memperingatkan mereka agar tak terlalu dekat dengan air yang deras, dan membentangkan sayapnya setiap kali langit menggelap tanda hujan akan turun. Anak-anak ayam lainnya belajar dengan patuh. Namun anak ayam yang durhaka semakin hari semakin sulit diatur. Saat saudara-saudaranya mengangguk dan mengikuti perintah dengan senang hati, ia malah menyeringai dan berkata, "Kenapa kita harus terus mendengarkan induk? Aku bisa hidup sendiri. Aku tak butuh penjagaan seperti anak kecil." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati sang induk. Namun ia menahannya dalam diam, berharap suatu hari anak itu akan berubah. Suatu siang, ketika cuaca begitu panas dan sang induk membawa anak-anaknya ke ladang dekat hutan untuk mencari biji-bijian dan serangga, anak ayam durhaka itu mulai menunjukkan niatnya. Ia berpura-pura menggali tanah bersama yang lain, tapi perlahan-lahan menjauh. Ia merasa cukup besar dan cukup pintar untuk hidup sendiri tanpa harus diatur. Diam-diam, ia menyelinap ke semak-semak, meninggalkan keluarganya yang tengah sibuk. Sang induk, yang mencintai semua anaknya tanpa membedakan, merasa cemas saat menyadari ada yang hilang. Dengan panik, ia memanggil-manggil, menyusuri semak, menyeberangi selokan kecil, bahkan mendaki tanah curam, hanya untuk menemukan anaknya. Namun, anak ayam itu yang bersembunyi di balik akar pohon tua, justru merasa bangga karena berhasil kabur dan lepas dari kendali induknya. Kebebasan yang ia impikan ternyata hanya sebentar terasa manis. Ketika senja mulai datang dan cahaya mulai redup, suasana di hutan berubah menjadi mencekam. Suara jangkrik berganti dengan pekikan burung malam, dan angin mulai meniup dedaunan dengan suara-suara menyeramkan. Anak ayam itu mulai menggigil. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, dan tak ada tempat berlindung dari dingin. Tiba-tiba bayangan besar menyapu tanah di dekatnya, seekor burung hantu sedang mengintai dari atas pohon. Ia gemetar ketakutan, berlari tersandung akar, dan terperosok dalam lubang kecil. Di dalam lubang itu, ia meringkuk, menangis tanpa suara, dan berharap induknya datang menolong seperti biasanya. Tapi tak ada panggilan lembut, tak ada sayap hangat, hanya kesepian dan rasa takut yang menusuk. Saat fajar menyingsing, embun membasahi tubuhnya yang lemas dan kotor. Ia tak mampu berdiri. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara lembut yang tak asing memanggil namanya. Itu suara sang induk. Dengan langkah tergesa, induk ayam itu menghampiri dan memeluk anaknya tanpa banyak kata. Tak ada kemarahan, hanya air mata yang jatuh di bulu anaknya yang kotor. Dengan penuh kasih, sang induk membersihkan tubuh anaknya, membagikan makanan dari paruhnya, dan menyelimuti tubuh kecil itu dengan sayapnya. Anak ayam itu menangis sejadi-jadinya, bukan karena lapar atau lelah,
tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia telah menyakiti hati yang paling tulus mencintainya. Sejak saat itu, anak ayam yang dahulu durhaka menjadi yang paling patuh. Ia selalu berada dekat dengan sang induk, membantu mencari makanan, menjaga adik-adiknya, dan tak pernah lagi membantah. Ia menjadi pelindung bagi keluarganya dan pendengar setia nasihat ibunya. Rasa cinta dan hormat tumbuh dari luka yang pernah ia buat sendiri. Ia belajar bahwa kasih sayang seorang ibu bukanlah belenggu, tapi perlindungan yang tak tergantikan. Dan ia bersumpah dalam hatinya, tak akan pernah lagi menyakiti hati yang telah begitu besar mencintainya.